ya PhD. narasum. Wah, dia nggak dokter, dia PhD dia. Oke. Mm. Amin, 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 amin. amin. Bang Anggur, punten ini saya rekam ya, saya record jadi nanti biar mudah kalau ada yang harus di-retrieve. Mm-mm, mm-mm. Siap, siap. Enggak, Pak Febri, Ya, Oke, kita ingin ya, silakan. Bang Anggur. ya Bang. Jadi kita tuh coba nyuri start Bang. Kemarin kita kan sudah buat kajian untuk holding ya. Nah ini berjalan paralel ada 3 kajian kita siapkan. Yang pertama logistik ya, itu ada timnya sendiri. Kemudian Bintuni Petro Ed Academy juga berjalan lagi kita siapkan. Nah, Ya, sekarang ini yang lagi kita butuh masukan referensi untuk melengkapi bahan kajian yang trading gas, Bang. Bintuni Energi Strasi. Nah, ini kebetulan teman-teman sudah membuat semacam drafting ya, apa yang akan ditulis, disiapkan dalam bentuk kerangka bab per bab. Di grup rasanya udah kita share juga itu Bang Anggur. Nah, mungkin mohon masukan dari Bang Anggur, kira-kira apa yang perlu dilengkapi atau mungkin secara umum bisa diawali dengan highlight kaitannya dengan industri gas. Ini seperti apa? Karena kita nih agak spesifik bicaranya tentang trading gas dan produk turunan gas ya Bang. Nah, ini kajiannya udah kita sempurnakan itu Bang, udah kita perbaiki tadi. Gas dan produk turunan Proses gas. turunan gas. Nah, mungkin buat teman-teman Pak Yunan, Pak Roni, Mas Ihsan ya, bahwa untuk PT Trading ini kita buat agak spesifik, terpisah nanti kajiannya dengan yang akan di apa namanya dari ini Pak Yuzon nih. Pak Sorry Yuson. Pak Ya, Pak Yuzon gabung. Yuzon. Ah, Pak Yuzon mau gabung. Jadi nanti terpisah dengan produk gas yang dihasilkan oleh GV Bintuni Manokwari yang mengelola PI 10% kan gitu ya Bang Anggur ya. Memang kemarin di kajian angkanya kita coba pisahkan juga lebih spesifik bahwa kemudian nanti sesudah joint venture Bintuni Manokwari terbentuk dan produk akhir berupa gasnya juga di trading oleh PT BES. Nah, itu mungkin bisa kita diskusikan juga bagaimana mekanisme apa namanya trading antar anak perusahaan dalam dalam holding. Mungkin gitu Bang Anggur, ada yang bisa di-share ke kita Bang Anggur? Ini Pak Yuzon juga udah gabung. Selamat Yo, malam Pak salam kenal Pak. Yuzon. Sorry telat Pak, sorry. Nggak Pak. apa-apa Pak, kalau dari masjid Baru. kita maafkan asal jangan dari tempat lain. Aman Pak, aman Pak. Aman. Pulang nyetir ya. Ya, Pak. Ya Bang Ya, Anggur, lanjut Bang. ya ini kok nggak ada lagi ininya ini. Apa itu? Mana apa namanya? Eh apanya? Apa namanya? Share screen. Ya, Mesin. Enggak. Ini kok tidak ada ininya apa? Gambarnya ini semua ini. Oh Kemana gitu. ini larinya ini? Oh nggak gitu ya. muncul ya. Nggak muncul. Iya, coba sebentar ya. Hmm. Kok ini aduh. Ah, ini saya tadi buka file itu, soalnya terlalu lengkap itu, bukan draftnya itu. Mm-mm. Hmm. Iya, lengkap itu ya, bukan draft lagi ya. Bukan draft lagi itu. Atau em, Mas Yunan aja Se- yang mau share. Ya, share screen aja biar kita. Oh gitu, Ya, filenya ya, atau filenya poin-poin, ya. Nah, ya tolong share poin-poin screen. apa Ya, Bang Ang, Telepon ya, Oke, siap. oke. Nanti Saya ya, coba saya share. Nah ini ya. terutama Ini yang ya, sudah ya muncul ya. industri maupun ini ya, ya. ya. Oke. Oke, oke. Mm-mm. Terus saya ya. dari ini ya. Nah, ini formatnya ini kita menyesuaikan dengan format Mm-mm. dari Permendag. Mendagri. Permendagri ya 118. Ya, Ini dari Ya. latar belakang, kemudian secara pendirian, arah kebijakan, kemudian kedua kondisi BUMD Migas, ini kita masukkan analisis SWOT, kemudian analisis kekuatan bersaing dari Porter, kemudian daya tarik pasar dan daya saing. Kemudian ada program kerja BUMD Migas, kemudian penerapan manajemen risiko dari mulai identifikasi sampai dengan analisis dan penilaian
profil risiko sampai ke program mitigasinya. Itu Pak Anggur. Kemudian Siap. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis kita menggunakan asumsi eksternal. Ini memang masih sementara masih mengandalkan data-data sekunder gitu ya. Bener. Data Ya. internal dari kabupaten itu kita gunakan RJPMD sama Teluk Bintuni dalam angka, kemudian data sekunder kita apa namanya kita explore dari data-data yang relevansinya kuat untuk penyusunan rencana bisnis ini gitu. Nanti Mas Isan mungkin menambahkan kalau ada kurang ya Mas Isan ya. Kemudian ada asumsi internal, kemudian kita tutup dengan proyeksi keuangan, investasi dan penyertaan modal. Nah, nanti untuk proyeksi keuangan, mohon maaf tadi file file Excel-nya belum sempat kita share. Nanti akan kita share di grup menyusul gitu ya. Ini Ya. dari susunannya seperti ini. Barangkali ada yang mau didiskusikan. Mas Isan mau ada yang nambahkan? Ada ditambahkan? Tidak Pak, saya ingin mendengar masukan dulu. Cuma untuk yang proyeksi keuangan, di kajian holding itu untuk yang PT Energi ini, yang migas ini kan penyertaan modal di awal 25 miliar. Saya naikkan Asumsi ya. asumsi penyertaan modalnya ke 100 miliar Nah, nanti biar kita lihat kondisinya. rasio keuangannya agak Ya, positif ya. gitu Pak. Kemarin tuh saya coba naikkan karena biar nggak terlalu engap gitu Ya, buat ya, betul, betul. Ya, ya. trade-off-nya itu Untuk ngangkat aja. ya soalnya Tapi ya. ya cuma takutnya saya salah karena itu juga cuma asumsi saya gitu. Ya, ya. Takutnya ada kurang-kurang, mangga gitu Nanti kita Pak. diskusikan skemanya seperti apa gitu ya. Eh, itu mungkin sementara dari garis besarnya dulu. Kalau konten saya pikir nanti bisa kita cermati masing-masing gitu ya. Kalau di sini konten mungkin apa ya yang substansi saja nanti kita diskusikan. Gitu Pak Febri, Pak Anggur, Ya. Pak Yuzon, Pak Zaroni. Pak Iya Yuzon Pak. kayaknya bentar lagi Oke. tuh. Yuzon. Oh, Pak Yuzon hilang. Hilang. Ada, sudah. Dua, Nggak tiga. ada masuk. Ada kok, Sudah, ada. ada. Oh, ya baru kelihatan Pak Yuzon. Bang Anggur, sementara begitu, apa namanya, gambaran singkat FS yang disiapkan teman-teman menganggur mungkin ada beberapa hal, informasi, data, kemudian apa namanya hal-hal yang bersifat spesifik terhadap eh, gas dan perdagangan gas tadi Bang Anggur yang bisa share ke kawan-kawan karena memang bagi kami semua ini relatif sesuatu bidang yang baru Bang Anggur masalah perdagangan gas. Kalau kita biasa perdagangan surat perangko tuh udah ngerti. Tapi kalau Barang. berdagang gas baru sekali nih ya. Angkutan barang itu biasa Bukan nih. barang. Biasanya anu panggul-panggul barang sama nyimpen-nyimpen barang Nah, ini gas kalau di yang Bulog harus kan disimpan. jual beli beras itu biasa. Nah, sini nih yang mau diperjualbelikan gas. Nah, ini mungkin Sama Mbak Yuni karbon. nih bisa sharing ke kita nih apa Iya. ceritanya barang ini Bang Anggur. Ya mungkin Bang. makasih abang-abang semua. Jadi mungkin kita lihat ringkasan eksekutif ini. Ya, ya. Itu kan berfungsi sebagai holding company yang mengelola hak participating interest Interest. dalam 10% dalam proyek-proyek migas besar seperti Tangguh LNG. Mungkin kan kita ingin BTU ini kan holding dan tidak hanya mengelola ini kan PI yang 10% kan. Ya, jadi betul Bang Anggur, Pak Percaya Dinas Iya. di sini. Jadi yang Indo Holding BUMD kemarin kita sepakat dia positioningnya sebagai strategic holding, bukan operasional lagi. Ya, Ya, ya. Jadi GV ya tugas dia. dia hanya melakukan fungsi investasi di anak-anak perusahaan, kemudian melakukan kontrol portofolio. Jadi hanya itu peran dia di samping melakukan apa namanya fungsi-fungsi performance control ya. Jadi Ya, yang ya. disampaikan Pak Anggur tadi maksudnya bahwa yang mengelola PI 10% itu nanti adalah GV. GV. Jadi di gambar kita tuh ada GV yang akan kita bangun
yaitu Hmm. antara Bintuni dengan Manokwari beserta Fak-Fak, Pak. Jadi mereka yang Hmm. nanti akan menjadi perusahaan apa namanya yang dikhususkan untuk mengelola PI 10%. Ya, jadi mungkin Hmm. kita bicara BTU itu Indo Holdingnya. Nah, salah Hmm. satu nanti anak perusahaan kita adalah GV antara Bintuni dan Manokwari dan Fak-Fak. Nah, itu namanya Hmm. sementara kita sebut Bintuni Padoma Padoma. Energi. Oke. Nah, selain itu tadi kan kita ada anak-anak yang lain ya, ada Bintuni Energi Serasi yang ngelola trading, Bintuni Petroed Academy yang ngelola pengembangan SDM, dan lain-lain sesuai dengan anu kita, Pak Yunan. Itu mungkin maksud Pak Oke, Anggun. oke. Thank you, Eh, Bang Anggun. Bang. kita langsung kasih komen Ya, aja atau nanti di retrieve di ya, videonya aja Mas Ya, masuk ke Ihsan ya. Nanti di videonya masuk aja ke ya. dokumen induknya ya, ya holding kan teruskan ya aja, kemarin ya. Yun. Ya, Teruskan oke. ya. Ya. Oke. Juga Eh, itu mungkin kalau kalau ini kan di sana ada Tangguh LNG, ada Hmm. Genting Oil, Ya, sama PT Papua Wasian Energi yang sudah beroperasi existing gitu. Jadi ya. ya, mungkin ya. jadi mungkin Nanti bisa kita lengkapi. Ya, ditambahin apa perusahaannya lah gitu. Hmm. Industrinya ya, pemainnya ya. ya. Ya Ada pemainnya Hmm, ada hmm, Tangguh, Genting ada Oil, aha, sama PT Papua Wasian Mogoy. hmm. Tangguh, Tangguh, penting, Genting Oil, Genting Oil, genting Genting oil, Oil, Genting Oil Kasuri Pte Ltd. Kalau Oh, disingkat sorry ya. Oke. Oh, GOKPL. ya. Genting kasuri, Oil Kasuari, Kasuri. kasuri Kalau ya. Kasuri. ya PT Satu lagi. beda. Kasuri Pte Ltd ya, Singapura, Itu perusahaan Oh, ya. Singapura PT. ya. PT Ah, Hilik Ltd, Ya. ya. Satu lagi. dan PT Papua Wasian Mogoy. Papua Wasian Mogoy ya. Nah, ini minyaknya sudah dieksplor, gasnya yang belum. Wasian Mogoy. Nah, Hmm. jadi nama daerah itu. Kalau Oh Bang ya, ya, oke. Bang Febri, kalau di Bintuni itu sekitar 1,5 jam lagi ke arah Hmm. apa hotel sana, hotel apa Engkol, eh Tinkol ya gitu lah. Engkol ya. Iya, Oke, Hmm. siap, siap. Layarnya itu ya. ya. Nah, ini mungkin yang ada perlu ditambahin itu cadangan gas, di mana ada cadangan gas. Ya, Hmm. Itu sekitar proven 20 Iya, 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 Nah, oke. itu. 20 TCF. Oh, kalau kalau Jadi nggak salah udah kita state ya, Mas Isan ya. kayaknya belum Oh, belum ada ya. yang belum. ya. Belum Cadangan Pak di sini. belum ya. Cadangan Gas gas Cadangan nanti material. dicari. 20 Itu di TCF ya. Ya, proven. Itu yang proven. Oke, Kalau yang potensial 30. hmm. Proven. Baru potensial. aha, cadangan potensial 30 TCF. Oke. Nanti Ya, di ini aja yang ada inilah. siap. Oke. Nah, ini BMC-nya seperti ini. Nah, ini udah pendahuluan. Ya itu kan 14,4 TCF itu pendahuluan diganti, Pak. Oh, Nah, ini itu. ya. Ini ya. Ah, Ah, itu. Nah, itu tadi catatannya tadi. ya. Oke. Sesuaikan. Pak Yuzon, kita tahu kepanjangan TCF, Pak Yuzon? Belum Pak, kubik metrik aja T-nya apa Pak? Apa? Triliun. Triliun, Pak. Ah, Triliun ya. Kubik foot. triliun. Kubik feet. Ini nolnya Triliun. banyak kali, Pak Yuzon. Nolnya banyak kali, Pak Yuzon. Orang pos nol banyak ini pada gampang semua rasanya ini. Triliun kubik, triliun kubik feet. Pak Ya. Inan, Ya, Pak. boleh ke BMC-nya sebentar Pak? Oke, oke, Pak. Ya, ini agak buram karena ini eh, di grup apa di Grab nih, Pak. Berapa? Ya, Grab terus insert.
group insert. Ini BMC yang untuk holdingnya ini Pak ya. Yang untuk trading yang ini Pak, oil and gas, Untuk trading. trading. Hmm. Kok masih ada pengembangan SDM itu? Apakah Sirgo itu? Yang di Key activities. Ya, Di Jadi Kiek mungkin gini, ya iya, itu saya, masih ini ya, ya yang Pak. di sini ya, gini Pak Iksan, Pak Yunan, ya Pak. kan kita diskusi terkait dengan yang trading Pak ya. Mungkin lebih banyak nanti di presentasi kita ataupun yang akan diyakinkan Pak Bupati ke DPRD itu kalau EVAS-nya kan kita sudah kebayang tuh Pak ya. Ya. Walaupun harus kita pertajam banget. Misalnya potensial buyer kita seperti apa dan positioning kita dibandingkan dengan existing buyer sekarang tuh seperti apa dia akan melirik kita gitu loh Pak. Itu kan juga penting. Ya. Sehingga di IFAS-nya itu nanti di kita lebih tajam begitu loh. Satu itu Pak. Yang kedua, mungkin lebih banyak di presentasi kita itu kalau value proposition dalam konteks ini Bu MD tentu semua mengaminkan. Tapi tentu saja itu saja nggak cukup gitu loh Pak ya. Kita harus coba mungkin Pak Anggur yang bisa memberikan ide apa selling point kita dibandingkan yang ada sekarang. Ya, Sehingga value kita bukan sekedar kita Bu MD saja. Tapi kita memang punya satu selling point yang menarik dibandingkan yang lain gitu loh Pak. ya spesifik perusahaannya Pak Ison ya. Spesifik gitu loh Pak. Jadi Benar. saya melihat yang kita bikin di slide presentasi tempo hari tentang BTU itu kan sudah mengarah Pak Zurnia, sudah tajam gitu loh ya. Ya. Nah, mestinya di trading ini itu sudah lebih tajam dari ini gitu loh kan. Tidak terlalu makro gitu loh Pak. Betul. Tidak terlalu makro. Kita Apalagi lagi ini aja. nanti apalagi ini kan nanti kan domain kalau disetujui bahwa pembentukan anak perusahaan adalah kewenangan holding. Nah, tentu saja kita akan lebih bicara tentang implementasinya seperti apa gitu loh Pak ya. Karena tentang potensialnya, tentang sumbernya, itu kan hampir nggak ada isu gitu loh Pak. Memang ada potensial di sana, memang ada 10 atau 20% yang hot, apa istilahnya itu hotspot atau apa itu. Ya, Yang bisa diperdagangkan gitu loh ya. Nah, tentu isunya adalah gimana supaya kita bisa dapatkan ini dan kita punya value apa selain bendera Bu MD itu. Ya, karena nanti Itu berpijak, masukan dari saya Pak ya. betul, berpijak pada kompetisi ya, gitu kan di sini kan ada Ya, kompetisi, jadi kan kita harus kuat value propositionnya Pak Ison ya kan, gitu ya maksudnya. ya, jadi kita create kompetensi baru Pak. Jadi kita harus create kompetensi baru layaknya trading company migas itu loh, Pak. Kalau nggak ada kita ciptakan gitu loh. Seperti tadi kita hire orang apalah begitu loh kan. Jangan-jangan kita juga harus punya representatif atau partner di Singapura misalnya gitu loh Pak. Jadi kalau nggak seperti itu kan mengandalkan bahwa kita Bu MD itu oke. Cuma itu saja saya kira umum ya maksudnya. Ya, cukup susah, ya. susah gitu. Ya, oke. Gitu Pak. Pak Yunan, Pak Isan mungkin sependapat dengan Pak Yuzon, kita pertajam memang lebih spesifik ke industri di level anak perusahaannya. Iya, betul. Di level makronya kita kemarin udah bahas di BTU, di BES ini kan kita memang bicaranya trading gas dan produk turunan gas, sehingga semua function yang kita munculkan di BMC seperti key partners, activities, itu memang hal-hal yang terkait dengan trading gas ya Pak Anggur ya. Mungkin nanti Pak Anggur bisa kasih gambaran big picture-nya ke kita. Kalau kita bicara trading gas dan produk turunan gas, kira-kira siapa pemain utamanya, activity-nya apa gitu ya. Kemudian proses bisnisnya kayak apa. Nah, itu yang mungkin perlu dipertajam Pak Anggur. Ya. Mungkin ini karena bentuknya Word lengkap, jadi nggak apa-apa nanti kita bikin sampai dulu dalam bentuk PPT supaya nanti menangkap substansi dari Pak Anggur ya. Itu dulu yang pertama kita dengar aja. Sesuaikan nanti yang ini. Ini utamanya itu di sini sih Pak Anggur di BMC-nya. BMC Barangkali Anggur bisa Pak Anggur sharing ke kita apa anunya ya. Kira-kira
trading gas nih apa sih, gimana sih gitu gitu. Segmennya siapa Pak Pak Yuzon tadi nanya, Anggur? kenapa sih kok BUMD, apa sih hebatnya BUMD? Ada nggak yang lain Tuh. value proposition kita kalau kita bicara mau ngambil market dari tangguh ya, dari genting gitu, Bang Anggur. Oke, mungkin ini kita ada sharing. Nanti kan menurut saya sih ini idenya PT Bintuni Base Best. ini akan kita jadikan apa namanya sebagai operating company, Pak. Operating Jadi company ya. ya, jadi untuk saat ini karena proses PI itu masih ongoing, jadi PT BES ini kan ada apa namanya KBLI-nya untuk perdagangan, jual beli, apa namanya ada, mungkin saya udah kirim ke Bang Febri